Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Fabriana dengan NIM 2110288. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait MapReduce. Dan video kali ini dibuat sebagai pemenuhan tugas dari Big Data kelas SC1. Oke. Pertama, apa sih itu MapReduce itu sendiri? MapReduce itu merupakan sebuah model pemrograman yang didesain untuk dapat melakukan pemrosesan data dengan jumlah yang sangat besar dengan cara membagi pemrosesan tersebut ke beberapa tugas yang independen satu sama lain. Nah, jadi jika dilihat dari definisinya, maka dapat diartikan map ini artinya itu peta, dan reduce ini artinya mengurangi. Peta di sini diistilahkan sebagai data yang besar atau big data. Jadi bagaimana cara mengurangi ukuran data yang besar? Itulah MapReduce. Dalam big data tentunya sesuai dengan namanya big data yang artinya data yang besar. Nah, di sini bagaimana sih cara mengurangi ukuran tersebut? Maka tentunya terdapat berbagai proses. Salah satu prosesnya itu dapat dilakukan dengan model pemrograman MapReduce itu. Soalnya di sini akan saya jelaskan mengenai tahapan dari MapReduce. Tahapan pertama dari MapReduce itu adalah inputan data atau data masukan. Setelah input data atau data masuk, tahap selanjutnya yaitu splitting atau pemecahan data dari data yang sudah masuk. Data yang masuk akan dipecah menjadi beberapa bagian dan menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya di sini ukuran data 1 GB akan dipecah terbagi menjadi 10 bagian. Nah, di sini maka masing-masing akan terdiri dari 102,4 MB. Selanjutnya setelah proses atau tahapan splitting atau pemecahan data yang sudah masuk, tahapan ketiga itu adalah mapping, atau pada fase mapping ini pecahan atau bongkahan data yang sudah masuk akan diproses untuk menghasilkan intermediary key value pairs, atau di sini tahapan mapping itu akan memberikan key value. Dalam mapping bisa jadi ada satu atau lebih mesin bekerja yang melakukan proses terhadap beberapa bongkahan atau pecahan data yang berbeda. Semakin banyak jumlah mesin atau tingkatan paralelisme yang digunakan, maka durasi pemrosesan seluruh data dapat berjalan jauh lebih cepat. Selanjutnya setelah fase mapping atau bongkahan atau pecahan data yang sudah masuk kemudian diberi value, maka selanjutnya adalah pengacakan atau tahapan shuffling. Nah, pada fase mapping bisa berjalan di satu atau banyak mesin. Akibatnya, pasangan key value yang dihasilkan oleh sebuah mapper bisa tersebar di berbagai mesin. Namun, jika pengolahan yang ingin dilakukan adalah perhitungan dengan menggunakan key yang sama, maka data dengan key yang sama harus berada pada mesin yang sama pada fase reduce. Oleh karena itu, sebuah fase reduce, fase shuffling bertugas untuk mengumpulkan satu atau lebih key value yang berbeda di sebuah mesin tertentu agar agregasi dapat dilakukan dengan mudah. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait gambar ini. Di sini sebuah balok atau dapat diartikan sebagai data. Di sini inputan data yang besar ini akan dipecah, atau dari ukuran data yang besar ini dipecah ke beberapa data yang lebih kecil. Kemudian jika terdapat data yang sama, maka di sini dimasukkan ke dalam satu kesatuan data yang sama, kemudian disimbolkan ke dalam data yang sederhana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari gambar ini. Gambar ini merupakan sebuah alur atau tahapan ya, dimana digambarkan seperti ini. Yang pertama itu tahap pertama adalah inputan data masuk. Di sini dicontohkan ada berbagai macam data. Contohnya itu ada deer, beer, river, car,
car, river, deer, car, bear. Nah, di sini merupakan dicontohkan sebagai data yang besar atau big data. Kemudian data yang besar ini akan masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu tahapan splitting, di mana tahapan splitting itu merupakan tahapan pemecahan data besar itu. Nah, di sini dibagi atau dipecah ke dalam tiga balok, 3 pecahan, dimana pecahan pertama itu terdiri dari 3 data sama. Kemudian setelah splitting atau pemecahan data besar ini ke dalam data yang lebih kecil, selanjutnya yaitu tahapan mapping atau pemberian key value pada data. Di sini data dari yang sudah masuk akan diberikan value atau key value ini, masing-masing data itu 1. Kemudian setelah mapping atau pemberian value, di sini tahapan selanjutnya yaitu shuffling atau pengacakan. Di sini pengacakan artinya di sini artinya memasukkan data mana yang sama. Contohnya di sini adalah terdapat data bir. Data bir ini terdapat 2, maka dimasukkan ke dalam data yang sama. Kemudian terdapat car di sini, data car ini terdapat 3, maka dikelompokkan menjadi sebuah jenis data yang sama, dan seterusnya. Di dalam tahap shuffle ini juga sama, ada key value-nya atau pemberian value. Kemudian setelah shuffling atau pengacakan atau pengelompokan setiap data itu, kemudian tahap selanjutnya yaitu reducing. Nah, di dalam reduce ini selanjutnya data dari key value itu dijumlahkan. Artinya di sini terdapat masing-masing data itu terdapat key value itu 1, maka di reduce ini dijumlahkan. Maka dari data bir ini berjumlah key value-nya itu 2, dan car itu sendiri terdapat 3, maka dijumlahkan menjadi 3, dan seterusnya. Dan setelah reduce ini maka akan disimpulkan atau akan menghasilkan final result itu sendiri. Selanjutnya di sini penggunaan dari MapReduce. Yang pertama itu berkas masukan. Berkas masukan ini dapat berupa berkas teks yang tersimpan di dalam sebuah media penyimpanan. Yang kedua itu fungsi map and reduce. Untuk membuat sebuah aplikasi MapReduce yang dapat dieksekusi secara paralel, pengembangan aplikasi menyediakan fungsi khusus yang digunakan untuk melakukan pemrosesan pada fase map dan reduce. Selanjutnya yaitu manfaat. Pemrograman MapReduce ini menawarkan berbagai manfaat. Yang pertama itu adalah skalabilitas. Bisnis dapat memproses petabyte data yang disimpan di Hadoop. Nah, skalabilitas ini merujuk pada kemampuan sebuah sistem, dalam hal ini bisnis bersangkutan, untuk menangani pertumbuhan jumlah data atau beban kerja dengan efisien tanpa mengurangi performa sistem. Dalam konteks ini, skalabilitas menunjukkan bahwa bisnis tersebut mampu mengatasi peningkatan volume data secara signifikan, dalam hal ini hingga petabyte, melalui penggunaan HDFS. Hal ini penting untuk bisnis yang mengandalkan analisis data besar untuk mengambil keputusan, penemuan insight, atau penawaran layanan yang dipersonalisasi, karena mereka dapat terus meningkatkan sumber daya mereka sesuai dengan kebutuhan tanpa kehilangan performa atau efisiensi. Selanjutnya yaitu manfaat dari fleksibilitas. Fleksibilitas di sini berkaitan dengan kemampuan Hadoop untuk menyesuaikan dengan berbagai format data, baik data terstruktur seperti database, data semi terstruktur seperti XML, atau data tidak
terstruktur seperti teks dan media. Selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, di sini aspek kecepatan berkaitan dengan efisiensi Hadoop dalam memproses volume data yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat. Ini merupakan sebuah keunggulan penting dalam dunia big data. Nah, dengan Hadoop ini organisasi dapat memperoleh insight dari data besar mereka dengan lebih cepat, memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih responsif dan berbasis data. Selanjutnya yaitu manfaat dari MapReduce yaitu sederhana. Developer dapat menulis kode dalam berbagai macam pilihan bahasa, termasuk yaitu Java, kemudian C++, dan Python. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi MapReduce. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.